selanjutnya yaitu sales. Kita bikin folder baru di sini, sales slash route. Ini ada kesalahan, harusnya kalau saya mau bikin slash route.ts itu saya tarik new file ya, router.ts dan router from express cons router sama dengan router. For default router. Nah ya, seperti biasa kita punya router.create post langsung. Nah ini slash saja, terus validate request, nanti validasinya create cut. Kenapa create kategori di sini? Create sales request. Terus di sini kita perlu manggil controller ya, sales controller dot create. Oke, kita buat dulu requestnya. Create sales schema. Oke, kita buat dulu request dot. Nah, supaya nggak typo kita kupas saja dengan joy dot object. Nah di sini langsung aja masuk ke cell item. Terus di sini joy dot array dot items joy object, itemsnya joy object product id dot acquire. Ini kita butuh message di sini, general message. Di sini juga message. Kita coba lihat errornya apa aja, karena ini kita pakai, ini sebenarnya salah satu kekurangan pakai bantuan AI ya. Kita biasa kelebihan kurung awal, pembuka dan penutup. Nah sini untuk nomornya ini kita punya minimal order, minimalnya 1. Oke, udah cukup untuk quantity. Terus kita butuh ngasih tahu kalau item ini required. Nah kita lihat bentuknya ini di sini dot required message, general join message. Ini bentuknya kelebihan ya. Oke, udah. Ini harusnya cukup ya buat nge-get data. Nah, di sini kita tinggal import sales controller. Belum kita bikin dulu controller create sama dengan asing expansion. Kenapa di sini ada request? Oke, di sini kita koma request response. Oke, di sini kita butuh user ID-nya, cons user ID sama dengan request.out.id. Nah ini error ya. Untuk membuat errornya dibersihkan, kita bisa memperbaiki yang ini tadi di sini. Nah ini request as ini itu tidak baik untuk codingan kita. Kita perlu di sini sebuah custom request. Nah di utils kita punya interface di sini. Nah kita bisa ekspor interface custom request, extend request out. Nah out ini kita coba lihat di out tadi, terus token apa aja yang kita buat di dalam token. Nah ini ada, ini string. Kita coba ini juga string. Oke, out ini bisa jadi undefined ya.
tapi kayaknya enggak ya. Kalau kita ini harusnya wajib ada, kalau nggak ada ya kita udah error di sini. Jadi out itu kita di sini bilang aja custom request. Nah ini udah ada ininya, tadi udah nggak error lagi. Tapi di sini di validate token harus kita ubah juga jadi custom request ya. Custom request. Nah di code ini butuh type lagi. Sini kita sebut aja dia pilot access token ya. Kita tutup dulu sebagian. Nah, ini tutup supaya lebih gampang. Saya kemana aja? Oke, kita ke interface. Kita klik aja di atas. Pilot access token. Pilot access. Y-nya, L-nya dulu satu doang. Terus JWT pilot dari JSON token. Name string. Oke. Udah. Terus kita bisa ganti ya nih dari out ini. Jadi pilot access token. Nah, lebih bagus ya. Terus kita kembali ke middleware. Nah, di sini di decode ini as pilot access token. Ini masih error, kita coba cek request di sini. Nah, harusnya kita import request. Nah, ini errornya udah nggak ada. Oke, terus kita ke sales. Oke, semua yang ada di luar sales itu udah selesai ya. Nah, di sini kita out.use. Kita pakai validate token. Itu admin boleh dan user. Sales controller dot create. Nah di sini kita sudah punya controllernya, kita import dulu. Sales controller from controller. Nah di sini udah ada create ya. Di sini const sama dengan oke, dia udah selesai. Nice. Response handler, ayo. Oke, kita tinggal import ini. Service belum kita bikin dulu. Service yes. Sini dia nerima body yang tipenya itu kan di sini kita buatin tipe untuk salesnya badinya create params. Kita pakai interface saja. Create params tuh kita pakai cell. Body langsung sel aja. Dan setelah itu kita nah ini ada salah, ini harusnya expand sales terus isinya itu sel item. Nah sel item ini kita nggak perlu tulis gini, kita perlu jadi ini terus ada. Nah
body itu create params, terus kita pakai user ID string. Nggak rumit ya. Oke, kita langsung gunakan aja create body user ID. Kita ke router ini, import. Kenapa kita ke out service ya? AI ya. Bintang sales service from service. Oke, routernya itu sales controller from controller create. Kita butuh catch sync. Oke, yang sekarang error sisa di service, kita butuh bikin repositorinya ya. Explore cons create cell. Oke, karena ini kita butuh berulang kali, kita buatin file interface, terus kita ekspor. Salesnya kita import dulu dari generated Prisma, setelah itu juga kita dari generated Prisma. Nah, ini kita import, ini juga bisa kita import. Terus di controller ada error, ada suatu error ya. Dari sini badinya, berarti kita ambil yang interface create params, kita import, terus ini kita return repository. Dari sini kita akan nge-return Prisma transaction. Jadi nanti saya jelasin Prisma transactionnya, tapi kita import dulu Prisma client, return Prisma dollar transaction syntax. Oke, benar, bagus. Const item sama dengan away promesal sell saya mau bilang sell aja di sini, nggak usah balik. Sell item .map asing. AI-nya ngerti banget kita mau bikin apa, tapi supaya lebih natural kita tulis aja sing item. Jadi penutupnya kurang, terus kita buka kurang lagi item. Nah, const product sama dengan await transaction dot product dot find unique where product ID. Nah, ini kurungnya rusak lagi gara-gara kami ini. Oke. Nah, kalau produknya tidak ditemukan, ini no product, throw new app error. Kita bilang aja error dot error code. Gue sampai lupa nih. Kita contek repository yang lain dulu. Controller di service harusnya error code
dot bed request. Nah, produk tidak ditemukan. Oke. Nah, di sini kita ngeloop, kita buat transaction untuk ngecek setiap item yang kita kirim itu ada nggak di dalam produk. Jangan sampai kita kirimnya produk yang sebenarnya tidak ada di dalam aplikasi kita. Oke, lanjut. Di sini juga kita akan bikin if item dot quantity lebih besar daripada produk stok, kita akan lagi error request request stok tidak cukup. Nah, ini operator cannot build string of number, the quantity stock number quantity string. Quantity string item dot quantity. Kita coba cek params item quantity. Nah, ini ada ini integer. Terus kita berarti perlu nge-update ya, yang Prisma DB push. Oke, udah ke update. Nah, ini errornya udah hilang, stok tidak mencukupi. Kalau sudah seperti itu, baru kita lakukan lagi wait text product update. Oke, di sini kita update produknya dari cari berdasarkan edit, terus kita kurangi stok yang saat ini dengan quantity yang masuk ya. Terus kita return produk ID. Nah, udah benar. Produk ID itu produk ID quantity by price sell price. Oke, udah. Nah, di sini di promesalnya itu ada item supaya nggak terlalu ngeganggu. strx white x sell dot create data user ID sell item harusnya ini enggak error, tapi kenapa? Kita cek skema sell item. Sell item lupa kita mapping, berarti di sini harusnya sell item. Nggak apa-apa, WordPress-nya gede. Oke, kita jelasin dulu. Pertama itu kita nanti atau kita create dulu baru kita create dulu. Ini harusnya promise, tapi kenapa promise point? Di sini belum kita return ya, return transaction ya. Kita bisa bilang di sini return TRX. Nah, udah nggak error teman-teman. Oke, kita bikin transaksi dulu baru kita jelasin kali ya. Agak susah ngejelasin kalau belum bikin transaksi. Oke, kita coba bikin transaksi dulu. Kita bikin folder sales. Ya udah, kita bikin dulu host sales. Sepertinya saya melakukan sesuatu di bagian routes index sales from adapter. Nah, slash sales. Oke, body. Badinya itu kita langsung array begini. Terus kita objek lagi. Ini dirubah ke JSON ya. Sini salah. Ini harusnya kita tulis di sini salah item. Kita cek dulu di sini.
di skemanya kita bilang apa tadi ya, sell item. Oke, tidak pakai, terus langsung aja titik 2 array baru ini. Nah, di dalamnya itu ada product ID. Nah, coba kita nge-get produk dulu, send. Kita belum jalanin, send deh, kita send. Oke, kita nggak punya produk, berarti kita harus ke create, send. Oke, kita sudah punya produk satu. Nah, Garnier ini adalah sabun muka, kita buat satu lagi, kita bilang aja ini tipenya sabun muka ya, jadi kita bilang cup. Maka kita coba lihat produknya, sudah ada 2 kemungkinan. Nah, kita ambil ID-nya, produk ID, terus selain itu kita butuh quantity. Misalnya orang yang beli itu dia beli, kita buat juga untuk produk yang satunya, retrieve produk. Ini tadi untuk ID Garnier ya, sekarang untuk ID cup. Oke, kita ambil 10, send. Error cannot get slash sales. Error cannot get slash sales. Index sales router. Ini harusnya post ya, send. Nah, berhasil create. Oke, kita jelasin dulu ini supaya, karena ini lebih kompleks ya untuk salesnya. Oke, di sini Prisma Transaction. Nah, Prisma Transaction itu adalah sebuah fungsi untuk ngetulis database, tapi dia harus semua yang ada di dalam sini, semua pemanggilan ke database itu harus sukses baru bisa dilanjutkan. Jadi kalau ada misalnya gagal, ketika dia ngecek produk dia gagal, maka yang sebelumnya itu kita batalin. Atau ketika dia misalnya di sini udah nge-create sales, terus sell item yang pertama ini kan item ini array ya, ada 2. Nah, ketika array pertama itu sukses dan array kedua gagal, maka array pertama juga nggak akan dimasukkan ke database. Jadi semua proses ini harus sukses baru akan dimasukkan ke database. Jadi itulah Prisma Transaction. Terus kita di sini ada item, promise sell item, kita mapping sell itemnya, kita mapping yang ini. Terus kita cek setiap produk, apakah produk itu ada di dalam database. Kalau produknya nggak ada, ya udah nggak usah. Ngapain kita jual sesuatu yang tidak ada. Nah, terus kalau item quantity-nya lebih besar daripada stok, itu maksudnya ini misalnya ini kita punya tadi stoknya 50 ya, tapi kalau saya hit lagi itu 45. Nah, kalau kita ngorder 46 barang di sini, kuantitinya 46, maka itu dia harusnya error karena kita nggak bisa ngejual 46 sementara di produk kita cuma 45. Nah, kalau udah ngecek, kalau stoknya cukup, baru deh kita update. Produk ini nih laku 5, berarti dari 50 sisa 45. Nah, terus kita kembalikan data yang kita butuhkan. Nah, terus kita buat datanya user ID dari autentikasi tadi, sell item, terus kita nge-create sell item dari sini. Nah, untuk lebih jelasnya kita juga bisa cek di database, kita bisa lihat sales. Kita sudah punya satu sales dari ID ini, ID saya ya, Hari. Terus di sell item kita sudah ngejual 2 produk dengan buy price dari 25.000, kita jual 30, ini harganya sama ya. Terus kuantitinya ada satunya 5, satunya 10, maka dari harusnya di produk ini. Nah, untuk CAF itu sisa 40 dan Garnier sisa 45. Itu fungsi yang kita buat sebelumnya. Oke, udah untuk create sales sudah selesai ya. Oke, mari kita lanjut aplikasi kita. Di sini kita akan lanjut membuat router bucket ya, untuk mengambil data penjualan atau API sales. Nah, di sini kita perlu memvalidasi request juga, karena request ini terus kita caching, nanti sales controller akan ada retrieve ya. Terus di validate request nanti di sini retrieve schema. Oke, dua-duanya masih error karena belum kita bikin dulu di retrieve sales ini di request. Kita
kita ekspor cons sama dengan joy.object start date. Nah ini joy, saya butuh kategori ID itu joy string terus produk ID. Nah ini udah benar. Jadi untuk ngegetnya itu kita butuh produk ID dan kategori ID ya. Nah kita lanjut di router, ini udah kita buat, kita tinggal impor, terus retrieve-nya kita bikin di sini. Export cons retrieve sama dengan asing, kita kopas, boleh. Nah kalau mau kopas ini dari sini ke sini. Ada yang salah. Kita kopas ini ke sini saja supaya lebih gampang. Nah di sini bukan self.create ya, .retrieve. Terus di sini handlernya .ok, hasil mengambil data cells. Nah di sini harusnya kita ganti ya, berhasil membuat penjualan. Ini juga penjualan. Oke. Nah di sini Israeli nggak perlu ya. Kita perlunya itu query-nya. Jadi di sini kita bisa cons query sama dengan Oke, di sini cons query. Oke, di sini data start date dan end date perlu diupdate karena data waktu yang dikirimkan adalah data waktu berdasarkan dari browser. Jadi browser bisa saja kalau misalnya saya di Makassar ya, di sini GMT +8, terus ada orang yang dari Jakarta itu bakalan beda. Jadi ini harus disamain. Saya akan convert ke UTC ya. Nah, di sini untuk bikin UTC saya akan bikin function khusus untuk merubah waktu ke UTC. Di sini saya beri nama .utc ya. Oke, kita bikin interface. Nah, dari .utc. Terus kita ekspor cons .utc sama dengan. Nah, parameter yang akan kita terima itu adalah date. Kita tulis di interface ya. Date itu date, bisa juga string yang akan di-convert ke date. Terus ada hours itu number, minutes and second. Oke, boleh minutes, second, millisecond, tapi yang number ini kita akan buat dia optional. Oke. Nah, terus selanjutnya di sini kita tinggal panggil .utc. Terus kita ekstrak ke sini. Nah, di sini kita panggil date, hours, dan default value-nya 0 ya. Oke, ini udah benar yang disediain oleh Gemini. Terus cons local date sama dengan new date, lokal. Kita ambil konsep dulu ya, cons year
sama dengan local get full year, getman-nya nggak perlu plus 1, terus cons UTC sama dengan date.utc, year, monday, hours, minute, second. Nah ini udah bener, return new.utc. Nah function kita udah bagus ya. Oke, bedanya di sini pretersia mati. Saya akan nyalain dulu preter. Kenapa mati ya? Mungkin ada project yang beda format. Oke, di sini. Oke, udah. Terus di controller kita ganti ini. Jadi .utc request.query start date. Ini kurang perawal ya. Terus ini date. Ini kita kasih dia string. Atau kita ambil dulu query-nya. Sama dengan request.query. Terus di sini start date. And that kategori ID product ID. Nah tapi product ID dan kategori ID itu nggak akan saya keluarin. Jadi ini kita tinggal panggil start date. Ini string ya. Atau bisa juga as date. Itu bakalan jalan. Tapi kalau string dia karena di query-nya itu di-convert ke string, makanya kita ambil string. Terus nanti di date.utc kita convert lagi jadi date. Nah di end date kita ganti jadi date.utc juga. Date.utc string, tapi di sini kita ganti hours-nya jadi end of the day. Jadi misalnya kalau kita isi tanggal 26, dia end date-nya dia otomatis jam 11 lewat 59 menit 59 second ya. Terus kategori ini nggak perlu ditulis sebenarnya, kita bisa copy request.query. Oke, ini query ini kita kirim ke retrieve ya. Oke, sepertinya udah benar. Tinggal error di retrieve karena belum kita bikin dulu. Export cons retrieve. Oke, kita nggak akan ngirim Prisma langsung di sini. Nah di sini query-nya kita akan buatin interface export cons export interface retrieve param start retrieve ketika ini bener ya. Terima kasih Gemini. Ini kita ekstrak. Ini belum kita import. Kita mulai dari start date ya. Nah. Oke, di sini if start date lebih besar daripada end date. Untuk kita query aja, nggak usah diekstrak ya. Kayaknya kalau diekstrak lebih panjang. Query dan query query.ended. Nah, terus selanjutnya di sini throw. Kita langsung return new app error. Error code request.code ya, gagal. Tanggal awal tidak boleh lebih besar daripada tanggal akhir. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke return retrieve style. Yang akan kita kirim adalah query. Oke, kita masuk ke retrieve style. Export cons retrieve style. Nah, di sini baru kita ekstrak ya. Terus ini kita bikin sync. Oke.
Nah, di sini yang akan saya return itu ada beberapa hal, yaitu sales itu sendiri, terus total salesnya berapa, terus total product sold, terus total profit. Nah, ini kita komen dulu. Jadi kita bikin satu persatu ya. Kita bikin dulu salesnya. Count sales sama dengan await Prisma sell find many. Oke. Produk ID kita tidak butuh ngasih tahu ya kalau produk ID where created at. Nah, include sell item, include product. Oke, ini baru benar. Total sales blank. Terus di sini selain kita mau masukin sell item, kita mau ada user. Oke. Terus order by ya. Kita order juga. Order by created at descending. Oke. Nah, ini dari repository, controllernya ada error. Retrieve salah service. Harusnya controller nggak ada error lagi di sini. Ternyata kita typo ya. Oke, sebenarnya keuntungan copy paste juga gitu, nggak perlu typo. Total sales saya sudah blank. Terus berarti total sales sama sales sudah ada ya. Kita tinggal bikin lagi untuk total product sold dan total profit. Oke, kita akan hitung di sini count some product sold sama dengan weight Prisma dot sell item, bukan group by, saya mau aggregate. Where harusnya di sini nah ini bisa masuk sih. Terus di sini kita tambahin by price true, sell price true. Oke, harusnya ini udah benar ya. Cuma di sini kita nulis created-nya 2 kali, terus di sini product ID dan kategori ID belum kita bikin. Jadi daripada kita tulis itu 2 kali, kita bikin di sini variabel condition sama dengan kita kasih type dulu kali ya. Condition itu Prisma dot sell item input, sell item where input. Nah, ini yang paling atas benar. Array sama dengan array. Nah, di sini kita akan bilang sell created at. Oke. Nah, di condition ini kita bisa jika kategori ID condition dot push. Nah, langsung dibuatin ini juga dengan produk ID. Ini kategori ID condition push produk, kategori ID produk ID condition dot push produk ID dot produk ID. Ini benar. Oke, kita punya kondisi di sini. Nah,
Untuk mempersingkat di sini di where-nya kita ganti jadi condition. Kita bilang aja di sini and condition. Yang titik dua ya. Condition. Nah, di sini kita mapping dulu. Item kita return sell item some item. Oke, ini udah benar. Terus kita ada total sell. Nah, di sini where-nya kita ganti juga ya. Di sini kita cukup bilang and condition. Ini nggak perlu di map. Nah, kenapa di sini perlu map, di sini tidak? Karena di sini kita langsung ambil parent-nya ya, yaitu sales. Di sini kita ambil child dan di sini sell item. Jadi nggak perlu kita mapping untuk kondisi ini. Oke, total sell product berarti return-nya udah benar. Total product sold. Oke, kita belum bikin ternyata total product sold. Cons total product sold sama dengan, nah ini dia total profit. Total profit bukan itu, sum product sold underscore sum sell price. Oh ya, ini udah benar, tapi ini apa katanya, it's possible null. Kita bikin number, ini bikin number. Oke. Nah, number akan selalu kalau di sini null, ini bisa kita lihat value-nya ada tanda tanya di sini, berarti dia bisa undefined atau null. Nah, di sini kalau dia null atau undefined, dia bakal ngirim nol ya. Oke, sepertinya get sales kita udah lumayan bagus. Kita coba hit ya. Oke, di Postman kita bisa langsung saja di sini localhost. Nah, ini punya saya udah ngerti ya. Tapi ini kebalik. Ini harusnya 2025. Ini format Amerika ya. 25 terus 7 terus 19. Kenapa di sini tanggalnya 19? Karena di database saya lihat sell item. Nah, di sini saya bikinnya pada tanggal 19. Jadi kalau teman-teman bikinnya pada tanggal lain, teman-teman input di sini ya. Oke, kita coba ini get, kita coba send unauthorization. Oke, ini kita save dulu supaya authorizationnya masuk. Kita masukin ke sales. Oh, kita belum punya folder ya, kita bikin folder dulu. Dan post sales ini sebenarnya salah, tapi nggak apa-apa. Kita sales, terus kita kasih dia nama retrieve cell. Save. Oke, sales ini kita masukin di sini untuk postnya. Nah, ini get kita coba send. Prisma self and my ini invocation kita ada kesalahan ini. Ini bagus ya sebagai contoh ya, find my ini. Coba lihat apa yang salah. Kita coba konsol. Kategori ID sama produk ID nggak usah. Kita send baru kita lihat konsol. Nah, ini nih, ini kenapa nih, dia ngirim data tanggal yang belum diubah. Nanti kita ke controller, ini start date and date, maksudnya query yang ini. Oke, kita coba cek yang ini dulu ya. Kita cek ini cell, terus kita lanjut cell second, terus kita ambil kita send, kita lihat konsol. Nah, ini udah benar,
Tapi pas dipanggil query dia berubah. Nah, harusnya ini dibalik ya, ini di atas. Oke, kita ke sini, hapus konsol. Saya udah yakin sih, jadi nggak perlu konsol lagi. Nah, data kita muncul ya. Di sini user, sini ada sel item, penjualannya ada 2, usernya siapa, total saldonya berapa. Tapi akan ada saya UP ya di sini. Nah, di sini created updated tidak kita perluin. Terus di sini kita di user kita cuma mau ambil name-nya aja. Ini malah dikasih sama password juga. Nah, ini kita masuk ke sini. User. Tadi user kita cuma mau name-nya. Select. Salah, ini bukan array ya. Ini kurung perawal, saya salah pencet. Select. Name true. Oke, kita ambil namanya aja. Terus apa lagi ya? Sel item include product. Di sel item kita coba cek sel item lagi deh. Sel item itu ada sel seri, product ready, quantity. Wah, banyak banget. Kita nggak ambil semua, kita ambil aja sel item. Kita ini masuk ambil dulu sel item ini, terus select. Nah, saya mau quantity, ID nya juga, terus baru deh kita ambil produk. Nah, produk ini saya mau select name nya aja sama description nya apa. Ada error, kemungkinan penggunaan kurung perawalnya salah. Oke, harusnya kurang 1 penutup. Oke, nah kita coba itu lagi deh. Nah, ini respon kita sedikit lebih pendek ya. Salesnya, user ID-nya user.name, oke, created sel item. Nah, ini udah bagus. Tapi ini bakalan lebih bagus lagi kalau misalnya di sini langsung aja username. User ID-nya apa, username-nya apa, terus sel item juga gitu. Nah, di sini kita bisa bikin lagi DTO ya. Kita bikin dulu di sales. Kita bikin aja namanya DTO, data transform object ya. Kalau di Java, anak-anak Java itu paling, kalau anak Java selalu pakai ini ya. Kalau anak JavaScript jarang. Cuma saya sudah pakai. Oke, kita yang akan kita DTO itu salesnya ya. Nanti sales itu tipenya. Kita lihat tipe sales itu apa. Tipenya sales. Kita panggil dulu. Sini cons sales DTO dengan sales. Ini kita ekspor nggak sih? Retrieve DTO. Retrieve sales DTO. Sales. Terus di sini sales dengan sales DTO. Ini kita rename. Oke, itu error karena di sini ini ya. Kita ambil aja data. Terus di sini kita bikin interface. Retrieve. Nah, datanya apa nih? Bagus ya. Sales. Berarti dia ini ada data sales.
kita ambil sales ya. Ini extend sales, extend sales. Nah, di sini kita ganti ini jadi type ya. Tipe sales attribute sales detail dengan sales dan user. Di sini tadi kita ada user, terus kita bisa bilang pick user yang diimport dari generator Prisma, terus name, terus sell item itu kita bikinin tipenya juga, tipe sell item sama dengan omit, sell item. Nah, kita lihat coba sell item itu apa aja yang ada di dalamnya dan apa aja yang kita ambil. Nah, kita cuma butuh ID, name, bukan ini, ID, quantity, paper, sell price. Kita cuma butuh itu. Jadi kita ganti jadi pick, bukan. Terus yang akan kita ambil ID, quantity, by price, sell price. Oke. Kalau mau lebih tepatnya sih harusnya kita tadi lihat di repository. Nah, di repository itu saya kita ambil ID, quantity, by price, sell price. Oke, itu aja. Terus di sini sell item. Oke. Ini ada yang salah kah? Kita kasih S aja sih. Terus ini kita kasih S. Nah, sell item itu kita panggil dari Prisma. Nah, ini kita udah ngepick untuk sell itemnya. Terus kita masukin produk di dalamnya. Dan produk. Nah, produk kita panggil dari generator Prisma. Jadi di dalam sell item ada produk. Nah, di sini sell item kita nge select, di dalamnya ada produk. Jadi di sini and produk yang isinya hanya name sama description. Oke. Nah, ini kenapa R-nya kecil? Jadi ini error. Ini masih error nggak? Errornya apa ya? Kita recheck lagi ya. Ketika kita bingung, ada satu jalan yang mudah, itu coba cek. Oke, kita ambil aja add repository, check my sales, nah, oke, di sini kita matiin yang ini. Nah, check my sales type, error, fix from attribute sales detail. Oke, kita tinggal tunggu Gemini memperbaiki. Oh, salah huruf gede katanya. Oke, makasih Gemini. Nah, sekarang di sini kita return data.map. Kita bilang aja sell. Kadang kita langsung return, nggak usah langsung kurung awal. Terus kita bikin ID. Di sini sales ID, create data. Oke, user langsung di atasnya ini. Nah, sell item dot ID item.id, quantity, by price, sell price, product. Produk. Kita
kita nggak akan dipanggil di sini, kita bilang product name. Itu item, product name, product description. Nah, ini baru benar. Kita selesai. Nah, jadi username-nya siapa, nah, dibuatnya kapan, sel itemnya ini, product name-nya apa. Nah, ini baru bagus. Oke, sekian untuk get ini ya. Sekian untuk get sales. Terima kasih.